Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jaga, Tercium lembut menenangkan jiwa. jaga. Kami sambut dengan hati gembira kehadiran Bapak Ibu kebanggaan kami semua. Wah, kalau begitu saya juga nggak mau ketinggalan nih, Syah. Mohon dijawab cakepnya juga ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Ke pasar minggu sambil nostalgia. cakep, Beli bunga, indah merekah. cakep. Hari ini bersua bahagia, insya Allah penuh berkah. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Komite SMA Negeri 28 Jakarta. 4. Sambutan Kepala SMA Negeri 28 Jakarta. 5. Sambutan perwakilan Purna Tugas. 6. Penampilan solo vokal. 7. Tausiah. 8. Doa. 9. Musafahah sekaligus penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMA Negeri 28 Jakarta, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Hibatullah Kamil dengan sari tilawah Janah Novita Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina, may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berjuta rahmat pada kita semua pada hari ini, di Jumat berkah ini, tepat di tanggal 10 April 2026. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali Bapak Ibu yang sangat kami hormati, para pendidik yang telah membesarkan SMA Negeri 20 Jakarta, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang turut mengembangkan SMA Negeri Jakarta hingga pada menjadi sekolah terbaik, menjadi sekolah unggulan, dan alhamdulillah masih kita coba upayakan Pak untuk terus menjaga nama baik SMA Negeri 20 Jakarta. Izinkan kami, saya Rahmansyah, lalu ada pengurus komite yang lain, ada Ibu Nuzi, boleh diri Bu, mungkin sudah kenal atau belum ya? Lalu ada Ibu Suci, dan ini ada Ibu Monik. Ini mungkin wajah-wajah baru ya Bu. Tahun lalu, mohon maaf kemarin, tahun lalu saya tidak bisa hadir karena kebetulan bentrok acaranya dengan ada alumni haji. Jadi kebetulan pas waktunya dan tidak bisa menyesuaikannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Idul Fitri, momentum Syawal adalah sebuah refleksi bagi kita semua. Selama 1 bulan kemarin kita beribadah, memanjatkan kemuliaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari-hari inilah di Syawal ini kita kembali berusaha menjadi orang-orang yang mensucikan hati dan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta yang pada saat ini mendapatkan tugas selama 3 hari dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dari Kementerian Pendidikan, Kasubag TU dan Bapak-Bapak Wakil yang saat ini juga mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian belum bisa bergabung, masih mendampingi Kabid SMA dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta yang sedang monitoring di SMA Negeri 28 Jakarta.
Yang kami hormati Bapak Komite Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta, Bapak Rahmansyah dan para jajarannya. Yang kami hormati Bapak mantan Kabid SMA, mantan Kepala Sekolah SMA 4 Pak ya, mantan Wakil SMA 28, banyak deh pokoknya jabatannya. Bapak Putoyo HS, mantan Kasubag. Nah ini ada Pak Sudibyo. Nah ini saya masuk juga Pak Dibyo, pas Pak Dibyo sebagai Kasubag TU. Itu udah cukup lama ya Pak ya. Lalu ada Pak Soleh. Alhamdulillah Pak Soleh udah hadir. Siapa? Ada Pak Tiwan. Pak Tiwan ya, Pak Tiwan. Terus siapa lagi ya Kasubag TU? Mohon maaf kalau mungkin belum tidak tersebut. Lalu para purna tugas ya atau pensiunan ini saya lihat juga sudah banyak sekali, termasuk yang sepuh-sepuh. Ada Bu Fat, ada Bu Surati, ada Pak Siranto, ada Bu Eliza, ada Bu Suhartoyo, Bu Isnida, Bu Ana, Bu Budi, mudah-mudahan masih ingat, Bu Site, Bu Tri, Pak Hartoyo, ya bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati. Sebelumnya saya menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang menyampaikan permohonan maaf pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas dinas dari Kemendikdasmen, dan menitipkan salam bahwa kegiatan ini dapat semakin mempererat silaturahmi keluarga besar SMA Negeri 28 Jakarta. Halal bihalal bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi merupakan momentum yang sangat bermakna untuk saling memaafkan, mempererat ukhuwah, serta menguatkan kembali hubungan kekeluargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, tadi disampaikan memberikan teladan, padahal belum, gitu kira-kira, padahal belum, baru belajar. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir di siang hari ini. Juga yang paling senior kita, kalau di sini siapa ya Pak hari ini? Bu Surati ya, atau Bu Fatimah ya? Bu Fatimah ya. Karena waktu saya masuk ke sini tahun 97 Pak Mar, kalau ngajar itu yang ikhlas ya, gitu. Itu Bu Fat, ketika saya datang di 97 sama Pak Siranto. Setiap saya ngajar Pak, Bapak Ibu ditungguin Pak Siranto, anaknya ditanyain ngajarnya enak enggak, ngajarnya bisa enggak gitu. Sehingga dibantu terus Bapak Ibu itu. Di tahun 97 saya masuk di SMA Negeri 28 Jakarta dan berakhir di tahun 2025. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaham-maham, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabat tangan sambil bermaham-maham, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya
bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaham-maham, hilang dendam habis marah dari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Menarik Bapak Ibu sekalian berbicara tentang silaturahim. Sebetulnya memang Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi yang dikenal dengan istilah dimensi kemanusiaan. Semua ajaran Islam yang kita kenal dengan istilah rukun Islam itu semuanya memiliki dimensi sosial Bapak Ibu sekalian, dimensi kemanusiaan. Mulai dari syahadat. Syahadat itu Bapak Ibu sekalian, itu menghendaki apabila kita telah menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka mesti kita wujudkan dalam keseharian kita, minimal kita deklarasikan bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga praktek kehidupan kita bisa dikenali oleh tetangga kita sebagai cermin orang yang beragama. Karena itu Pak Quraish Shihab memberikan contoh yang sangat sederhana dalam konteks kesaksian, di mana dimensi sosialnya adalah apabila kita mengetahui orang di sekeliling kita memiliki kebutuhan, sementara kita telah mendeklarasikan kita sebagai seorang muslim, maka tuntutan yang diajarkan adalah kita memiliki kepedulian kepada tetangga kita. Ini pendapat Profesor Muhammad Quraish Shihab terkait dengan ajaran Islam sebagai ajaran yang memiliki dimensi sosial. Karena itu Bapak Ibu sekalian, secara praktek mungkin kita sudah terbiasa melakukan itu. Tetangga kita yang memiliki kekurangan, teman sahabat kita yang memiliki kelemahan, maka kita melakukan ini, maka alhamdulillah sebagai bentuk keislaman kita sudah sesuai minimal menurut pakar agama kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dimensi sosial yang ada di dalam ajaran Islam. Di antara yang kedua adalah sholat. Sholat juga tekanannya adalah dimensi sosial. Tidak bisa kita mengandalkan kesolehan pribadi, tapi kita mengenyampingkan kesolehan sosial. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dimensi sosial dalam sholat adalah kita memiliki kepedulian. Makanya setelah sholat kita, di akhir sholat kita yaitu salam, itu makna lain yang disampaikan oleh almarhum Profesor Nurholis Majid adalah tidak sempurna seseorang jika dia tidak memiliki kepedulian terhadap dimensi sosial. Kenapa? Karena sholat ujungnya adalah tengok kanan dan tengok kiri. Menurut almarhum adalah upaya kita memiliki dimensi sosial. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, puasa. Puasa juga begitu. Kita jangan hanya mengunggulkan kesolehan pribadi kita. Wabil khusus di Jakarta, kita taruhlah di Jakarta Selatan. Itu kalau yang namanya iktikaf, ya mulai dari malam ke 20 sampai ke 29 itu luar biasa. Saya secara pribadi terpanggil untuk mengikuti pergerakan anak-anak muda yang ikut kegiatan iktikaf di masjid-masjid yang populer yang ada di Jakarta Selatan.
misalnya di Sunda Kelapa, kemudian di Istiqlal dan seterusnya, sampai kadang-kadang saya ajak anak saya. Tapi di situ Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang sudah lama melaksanakan puasa, paling tidak saya umur 50, paling tidak yang saya bisa gambarkan posisi puasa saya itu 40 tahun. Apakah selama puasa 40 tahun, dimensi sosial saya dalam puasa itu berbanding lurus dengan apa yang diajarkan oleh agama? Akhirnya saya baca-baca Bapak Ibu, ini untuk kita semua. Ternyata dimensi sosial puasa kita membangun kekhususan kita kepada Allah di bulan Ramadan, di bulan Itikaf. Itu pun menurut almarhum Profesor Quraish Shihab, menurut almarhum Profesor Nur Khalis Majid, belum akan menyentuh makna dari keberagamaan kita sebelum kita melakukan dimensi sosial dalam puasa. Apa dimensi sosial dalam puasa? Digambarkan Nabi besar Muhammad SAW di dalam bulan puasa dikatakan kana ajwadan nas. Beliau digambarkan itu sedermawan-dermawannya manusia di bulan Ramadan. Alhamdulillah, silaturahim di Indonesia dikemas dalam budayanya. Ya, salah satu hal yang sangat menarik yang tidak dimiliki di negara lain adalah di Indonesia. Halal bihalal itu merupakan makna lain daripada budaya silaturahim. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah untuk diri saya pribadi dan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang muslim silakan mengaminkan apa yang saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa segenap jamaah muslimin wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Ya Allah ya Tuhan, tunjukkanlah apa yang benar itu benar dan berikan kemampuan kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah apa yang salah itu salah dan berikan kemampuan pada kami untuk menghindarinya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aqnina bihalalikan haramika masiwa. Ya Allah ya Tuhan yang maha pemberi, yang maha terpuji dan maha pengasih, berilah harta dan kekayaan bagi kami dari jalan yang halal, dan jauhilah harta dan kekayaan dari yang haram. Allahumma alih baina qulubina wa aslih dana bainina wahdina subulas salam. Ya Allah ya Tuhan, satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami dan tunjukkan kami jalan keselamatan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah atas berkumpulnya kami pada majelis ini, anugerahkan rasa kasih sayang pada hati kami. Ya Allah ya Tuhan, hiasilah akhlak kami dengan kesabaran, pemaaf dan kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan, berilah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jadikanlah anak kami dan murid-murid kami anak-anak yang soleh solehah berakhlak mulia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan, kabulkanlah segala doa kami, karena sesungguhnya Engkau maha mendengar, dan ampunilah dosa kami, karena sesungguhnya Kamu maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kami ucapkan atas doa yang telah dipanjatkan oleh Bapak Abdul Hamid. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung rangkaian acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMA Negeri 28 Jakarta pada hari ini. Di momen yang mulia ini, izinkan kami mewakili panitia dan pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menikmati suasana penuh kebersamaan dan kehangatan. Semoga hati kita kembali bersih, semakin mempererat tali silaturahmi, dan langkah kita ke depan dipenuhi dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Guru Manajemen, Komite, para guru dan tugas, pengisi acara, Bapak Ibu pendidik dan karyawan yang senantiasa menjadi kebanggaan SMA Negeri 28 Jakarta. Mari kita tutup acara ini dengan rasa syukur dan ucapan hamdalah bersama-sama. سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز